Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, buat kalian yang mungkin baru aja dapat gaji pertama, atau lagi semangat-semangatnya mulai menabung, obrolan hari ini benar-benar spesial buat kalian. Kita bakal membedah sebuah fabel finansial modern. Kita akan bongkar gimana psikologi di balik uang itu bekerja. Karena percaya atau enggak, membangun kekayaan itu jauh lebih berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari kita daripada sekedar jago ngitung rumus matematika di atas kertas. Beneran deh, cerita dan data yang bakal kita bahas ini bisa ngerubah total cara kalian ngelihat uang. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kenapa ada orang yang pinternya kebangetan, lulusan top, tapi malah nyangkut di tumpukan hutang yang bikin pusing? Sementara di luar sana ada orang dengan pekerjaan yang biasa-biasa aja, diam-diam perlahan malah jadi miliarder. Jawabannya sebenarnya adalah sebuah rahasia umum. Kesuksesan finansial itu 99% adalah tentang perilaku dan kebiasaan manusia. Kecerdasan otak itu cuma sebagian kecil aja. Bagian 1. Perilaku mengalahkan kecerdasan akademik. Ini bukan cuma soal IQ ya. Gini, ngelola uang itu nggak butuh gelar profesor kok. Konsepnya lebih mirip kayak rutinitas sikat gigi tiap hari. Bayangin ada seorang dokter bedah dengan IQ tinggi dan gaji puluhan juta. Tapi kalau dia ngabisin semuanya buat gaya hidup mewah dan nggak punya kebiasaan nyisihin uang, dia bakal tetap rentan banget sama utang yang menjerat dan bahkan kebangkrutan. Nah, sekarang bandingin sama seorang petugas kebersihan dengan kecerdasan rata-rata. Gajinya standar, tapi dia rutin dan disiplin banget nabung, katakanlah 500.000 sebulan. Rutinitas sederhana inilah yang diam-diam ngebangun kekayaan jangka panjang yang sesungguhnya. Jadi kebuktikan, disiplin perilaku itu jauh lebih sakti daripada sekadar tahu banyak teori. Terus, dari mana sih datangnya kebiasaan-kebiasaan kita ini? Jawabannya ada di masa kecil. Pengalaman dan latar belakang kita waktu kecil itu sangat ngebentuk cara kita mikirin uang hari ini. Sering kan kita ngejudge keputusan keuangan orang lain? Tapi buat seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim, beli tiket lotre mungkin kerasa masuk akal. Karena bisa jadi itu satu-satunya harapan yang kerasa nyata buat mereka. Sebaliknya, orang yang dari lahir udah kaya raya pasti punya persepsi risiko yang jauh lebih santai. Intinya nggak ada orang yang benar-benar gila kok. Kita semua cuma bikin keputusan pakai kacamata pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi pesan pentingnya, jangan pernah buta-buta ikut-ikutan gaya finansial orang lain. Karena permainan yang lagi mereka mainin bisa jadi beda banget sama permainanmu. Masuk ke bagian 2, jebakan kelihatan kaya, atau bedanya rich versus wealth. Buat kalian yang baru ngerasain pegang uang sendiri, ini penting banget. Kalian harus bisa narik garis tegas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu esensial, kayak makanan, tempat tinggal, kesehatan. Ini hal-hal yang bikin kita bisa bertahan hidup dan ngasih ketenangan pikiran. Nah kalau keinginan, ini biasanya barang-barang non-esensial yang kita beli bukan karena fungsinya, tapi dikendalikan oleh ego. Tujuannya murni buat validasi identitas, biar kelihatan kaya di mata teman atau tetangga. Mau tips praktis buat bedainnya? Pakai aturan 24 jam. Kalau kalian ngelihat barang mewah yang kerasa pengen banget dibeli, tahan dulu. Tunggu 24 jam. Kalau besoknya kalian ngerasa baik-baik aja dan masih bisa hidup tanpa barang itu, fix, itu murni cuma keinginan sesaat demi ego aja. Biar lebih kebayang, mari kita lihat bedanya di dunia nyata. Untuk konsep kelihatan kaya, bayangin kalian maksa nyicil mobil baru seharga 500 juta cuma demi status dan gengsi. Uang kalian terus keluar dari kantong dan nilai mobilnya terus nyusut tiap tahun. Nah, sekarang bandingin sama kekayaan sejati. Di sini, kalian diam-diam pakai uang itu buat beli aset investasi yang bekerja dalam senyap dan ngasilin pendapatan pasif buat kalian. Ironisnya ya, harga yang harus kita bayar untuk benar-benar jadi kaya adalah dengan menekan ego kita sedalam-dalamnya untuk nggak selalu berusaha tampil kaya di depan umum. Lanjut ke bagian 3, kekuatan ajaib bola salju. Kita akan ngomongin keajaiban dari waktu. Banyak banget loh yang ngira kalau jadi kaya itu prosesnya instan kayak menang jackpot. Padahal rahasia aslinya itu ada di efek bola salju. Ini tentang investasi jangka panjang yang super konsisten. Di tahun pertama, kalian mungkin cuma mulai nabung dari hal-hal kecil, ibaratnya ngebuat genggaman salju yang kecil. Masuk ke tahun kelima, tantangan utamanya adalah bertahan dan terus ngejaga konsistensi gulungan itu. Dan wow, pas kalian nyentuh tahun ke-10 dan seterusnya, kekayaan majemuk itu mulai bergulung jadi masif banget secara otomatis tanpa perlu effort yang ngoyo lagi. Waktu dan konsistensi, dua hal itulah yang memicu keajaiban ini. Bagian 4. Menghadapi sang antagonis finansial. Mari kita bahas realitas sosioekonomi. Nah, di tengah teori-teori tadi, ada sebuah kritik tajam yang sering banget muncul. Dan jujur aja, ini valid banget.
Ngomongin literasi finansial sih gampang kalau udah kaya. Lah, gimana sama yang gajinya cuma pas-pasan buat bertahan hidup? Kita nggak boleh nutup mata sama realitas keras ini. Emang susah banget ngomongin porsi investasi atau tabungan kalau realitas hari ini aja maksa seseorang buat berjuang setengah mati cuma demi bisa penuhi kebutuhan makan besok. Lalu gimana cara kita ngejawab tantangan ini? Caranya adalah dengan membedah 2 fase membangun kekayaan yang ternyata beda banget. Fase pertama itu mendapatkan uang. Jujur fase ini tuh sering banget dipengaruhi sama hal-hal kayak hak istimewa, koneksi, atau bahkan sekedar hoki. Memang ada banyak orang yang harus mendaki dari dasar jurang kehidupan yang lebih terjal. Tapi fase kedua, yaitu mempertahankan uang, adalah keahlian psikologis yang 100% beda. Ini murni soal ngebangun kebiasaan defensif, hidup hemat dan nahan ego. Berapapun penghasilan awal kalian sekarang, entah sekecil apapun itu, kalau kalian nggak mulai ngelatih kebiasaan mempertahankan uang ini, begitu gaji kalian naik nanti, kalian bisa kehilangan semuanya. Sekarang kita di bagian 5, ruang kesalahan dan batas cukup. Biar bola salju kekayaan kalian nggak tiba-tiba meleleh waktu ada musibah tak terduga, kalian harus realistis. Ada 3 langkah krusial nih. Pertama, ikhlas nerima fakta kalau sebaik apapun rencana kita, sebagian dari rencana itu pasti bakal ada yang meleset. Kedua, bangun cadangan arus kas. Selalu sediakan ruang kesalahan di setiap budget yang kalian bikin. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupain. Ketahui batasan tegas dari kata cukup buat diri kalian sendiri. Dalam mengelola uang, kita nggak bisa jadi orang yang murni optimis atau murni pesimis aja. Orang yang realistis selalu nyiapin bantalan pengaman di setiap keputusan finansial mereka. 200 juta dolar Amerika. Coba bayangin angka sebesar itu. Ini adalah kisah nyata seorang mantan CEO ternama bernama Rajat Gupta. Dia merintis hidupnya benar-benar dari kemiskinan sampai akhirnya sukses ngumpulin kekayaan luar biasa fantastis ini. Logikanya, uang segitu udah lebih dari cukup buat ngejamin kehidupan dia sampai beberapa generasi keturunannya kan? Tapi sayangnya, dia nggak tahu batas dari kata cukup. Dikuasai sama keserakahan buta buat dapat yang lebih banyak lagi, dia nekat ngelakuin kejahatan pasar saham ilegal. Hasilnya, dia kehilangan segalanya dan berakhir di penjara. Dia mempertaruhkan uang yang benar-benar dia butuhin demi uang yang sebenarnya nggak dia butuhin sama sekali, cuma karena dia terjebak keserakahan yang berisiko tinggi. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 6, kekayaan sejati, yaitu kebebasan waktu. Tahu nggak sih, bentuk kekayaan paling tinggi di dunia ini, itu bukan jam tangan mewah keluaran terbaru, bukan mobil sport atau tas branded. Bentuk kekayaan tertinggi adalah kemampuan kalian untuk bangun setiap pagi, nafas lega, dan bilang dengan tenang, hari ini saya bisa ngelakuin apapun yang saya mau. Tujuan utama kita menabung itu bukan buat muasin ego supaya dipuji orang lain, bukan. Tujuan utamanya adalah untuk ngebeli opsi dan ngebeli waktu dalam hidup kalian. Uang itu harus diposisikan sebagai alat, sebagai hamba yang tugasnya membelikan kembali waktumu, biar kalian punya kendali penuh atas hidup kalian. Pencapaian kebebasan waktu inilah indikator kekayaan yang paling utama. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kita hari ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Ketika nanti kebiasaan-kebiasaan kecil kalian akhirnya ngebentuk bola salju kekayaan yang besar, apa yang bakal kalian lakuin sama bola salju itu? Apakah kalian bakal menukarnya gitu aja demi pamer kemewahan yang cuma muasin ego sesaat? Ataukah kalian bakal pakai uang itu buat ngebeli kebebasan waktu kalian seumur hidup? Mulai dari hari ini, kendali atas cerita finansial kalian ada di tangan kalian sendiri. Pilihlah dengan bijak. Terima kasih banyak udah ngikutin obrolan kita, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.